Mas, aku ingetin aja di materi ini cukup simpel ya, karena nggak begitu banyak, makanya slide-nya cukup dikit nih teman-teman. Nah, oke, perkenalan lagi. Aku Rikia Iinuma, aku merupakan mahasiswa IPB University angkatan baru semester 2 dan aku di sini merupakan tutor biologi. Di IPB aku juga merupakan seorang mahasiswa yang jurusan biologi itu sendiri. Oke. Nah, langsung kita masuk nih ke materinya. Virus. Nah, jadi sebelumnya apa sih virus itu? Jadi virus itu dapat diklasifikasikan menjadi makhluk hidup atau makhluk tak hidup, teman-teman. Nah, gimana sih maksudnya? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih. Jadi ada cabang biologi yang mempelajari tentang virus itu tersendiri. Ada namanya virologi. Jadi virologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, selain virologi itu ada namanya zoologi, teman-teman. Zoologi. Kalau zoologi ini mempelajari tentang hewan. Terus selain ada zoologi, ada fitologi. Fitologi ini buat tumbuhan gitu. Tumbuhan. Nah, selain ada fitologi juga ada yang sekarang lagi berkembang nih di dunia, namanya vikologi, teman-teman. Jadi nanti kalian gunain, oh ya, vikologi itu ilmu yang tentang mempelajari tentang alga, teman-teman. Nah, jadi sekarang tuh lagi banyak banget peneliti-peneliti yang lagi masuk ke materi ini nih, vikologi. Nah, lanjut kita ke virus. Virus itu yang mempelajari virus itu tersendiri namanya virologi, teman-teman. Nah, virus itu sendiri bisa diklasifikasikan ke makhluk hidup, bisa juga makhluk tak hidup. Kenapa begitu? Jadi, dikatakan makhluk hidup karena virus itu memiliki yang namanya materi genetik, teman-teman. Materi genetik. Nanti ada kok ciri-cirinya di bawah. Nah, virus juga dikatakan hidup karena virus itu bisa bereproduksi, gitu. Bereproduksi. Nah, virus juga dikatakan sebagai makhluk tak hidup. Kenapa makhluk tak hidup? Karena virus itu nggak memiliki sel atau nama lainnya aseluler, teman-teman. Aseluler. Nah, kalau nggak memiliki sel, berarti dia nggak bisa yang namanya nih bermetabolisme. Dia nggak bisa bermetabolisme. Kebanyakan makhluk hidup kan bisa bermetabolisme, mendapatkan energi gitu dari yang namanya metabolisme. Nah, kalau makhluk hidup ini sendiri, dia aseluler. Oke, dia aseluler jadi nggak bisa bermetabolisme. Nah, ini yang virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup karena dia memiliki materi genetik, bisa bereproduksi, lalu dia dikatakan sebagai makhluk tak hidup karena dia merupakan aseluler atau tidak bisa bermetabolisme. Nah, kita lanjut ke sejarah virus ini. Pertama, ada Adolf Meyer tahun 1882. Nah, jadi ceritanya nih Adolf Meyer nanam tanaman namanya tanaman tembakau, teman-teman. Nah, jadi dia merhatiin nih kok di tanamannya itu ada yang namanya bercak kuning gitu. Jadi Adolf Meyer ini awalnya memperhatikan daun ada bercak kuning. Nah, selanjutnya habis ada Adolf Meyer ditelitilah sama seorang ilmuwan lagi namanya Dmitri Ivanovsky tahun 1892. Kalau dia meneliti, dia ngelanjutin nih penelitiannya Adolf Meyer. Nah, karena tadinya dikira itu bercak-bercak kuning itu bakteri, teman-teman, bukan virus. Jadi Dmitri melakukan penyaringan. Nah, dia melakukan penyaringan bakteri, teman-teman. Nah, ternyata pas disaring itu yang merusak bercak-bercak kuning pada tumbuhan tembakaunya itu lolos. Nah, berarti dapat diibaratkan bahwa itu ternyata bukan bakteri. Nah, jadi
dia masih ngira itu tuh bakteri, si Ivanovsky itu masih ngira itu bakteri, belum nemu kalau itu tuh sebenarnya virus. Nah, lanjut ada ilmuwan lagi yang namanya Martinius Beijerinck. Nah, dia juga melakukan penelitian menggunakan gel agar gitu. Dia menggunakan gel agar nih. Nah, jadi gel agar itu kayak wadah, dia ada gelnya nih di wadah. Nah, biasanya bisa ditempatin sama si bakteri. Nah, karena di gel itu nggak nunjukin adanya hidup, maka dibilang itu tuh eh, masih Martinus Beijerinck itu masih bingung. Itu tuh ternyata bukan virus, masih masih ngira itu tuh bakteri gitu teman-teman. Nah, barulah ini si Wendell M. Stanley nih yang berhasil nemuin bahwa yang ngerusak pohon tembakau itu namanya virus gitu. Nah, muncullah dari dia nih, dari si Mendel M. Stanley. Nah, nama virusnya itu diberi nama TMV, teman-teman. Virus TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nanti ada di bawah. Oke, habis dari sejarah, kita lanjut ke ciri-ciri virus. Nah, virus itu memiliki ciri-ciri yang pertama, hanya memiliki satu asam nukleat. Nah, maksudnya satu asam nukleat itu gimana sih, Kak? Nah, jadi yang namanya asam nukleat itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Kalau nggak DNA atau RNA gitu. Nah, kita sebagai makhluk hidup, kita punya nih kedua ini. Punya DNA dan punya RNA gitu, teman-teman. Tapi kalau virus, dia hanya memiliki satu nih. Dia hanya memiliki satu. Jadi dia antara DNA, kalau nggak RNA gitu. Nggak bisa dua-duanya gitu. Nah, lanjut ke ciri-ciri yang kedua, ukuran virus. Nah, ukuran virus itu sangat kecil, sekitar 20 sampai 300 milimikron. Nah, jadi nm ya, ini namanya milimikron. Milimikron. Lanjut ke ciri ketiga, tidak dapat bereproduksi di luar inang. Nah, jadi yang namanya virus itu kan parasit ya teman-teman. Ini berhubungan sama ciri yang keempat, bersifat parasit obligat. Nah, dia berhubungan nih. Nah, jadi namanya parasit obligat itu dia harus membutuhkan inang agar bereproduksi, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada gagang pintu atau meja itu ditempatin virus. Nah, virus itu nggak hidup gitu. Virus itu lagi dalam fase kristal, teman-teman. Kalau lagi nempel di suatu benda, virus itu lagi di fase kristal, nggak bisa bereproduksi atau tidak hidup. Jadi ciri virus yang dapat hidup karena virus bisa bereproduksi, tapi di dalam inang, bukan di luar inang. Gitu. Lanjut ke ciri yang terakhir nih, tubuh virus tersusun atas lipoprotein. Nah, maksudnya lipoprotein itu apa? Nah, jadi ada kata lipo dan protein. Nah, lipo di sini artinya lipid, teman-teman. Lipid. Iya benar, atau lemak gitu. Nah, terus ini ya protein tersusun dari asam amino gitu kan. Sama kita manusia makhluk hidup juga tersusun atas protein juga, lipid juga gitu. Oke, ini ciri-ciri virus, kita lanjut ke ini. Nah, struktur virus. Nah, ini sebelumnya aku kasih nama dulu, nama virusnya ini namanya bakteriofag. Nah, virus ini dia yang ngeinfeksi bakteri-bakteri dalam tubuh kita. Gitu. Jadi kan ada ya bakteri Escherichia coli itu dalam tubuh kita. Nah, ini nih yang infeksi virus, yang infeksi bakteri itu namanya virus bakteriofag. Nah, oke, kita lanjut ke struktur virus. Nah, yang pertama ini namanya bagian ini semua namanya bagian kepala. So, bagian kepala. Nah, di bagian kepala itu ada nomor 2 dan nomor 3. Nah, di nomor 2 itu namanya kapsid atau selubung protein. Gitu. Kapsid atau selubung protein.
Nah, yang ketiga, nah inilah yang namanya materi genetiknya nih. Nah, yang coret-coret ini namanya materi genetiknya gitu, materi genetik. Nah, di bakteriofag ini materi genetiknya berupa DNA gitu. Kalau ingat-ingat ya, kalau di bakteriofag materi genetiknya berupa DNA. Nanti ada lagi yang berupa RNA gitu. Jadi bisa nih dalamnya bisa DNA atau RNA. Nah, contohnya apa sih yang materi genetiknya RNA? Itu sebenarnya ada nanti di slide terakhir. Tapi aku kasih contohnya tuh yang lagi marak sekarang tuh, COVID-19. Nah, COVID-19 itu materi genetiknya RNA, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 itu namanya selubung ekor, teman-teman. Selubung ekor. Nah, jadi ganti warna dulu ya. Nah, jadi ini selubung ekor tuh fungsinya buat apa? Jadi nanti ini selubung ekor tuh fungsinya buat bereproduksi nanti. Nanti materi genetiknya yang dari dalam ini bisa lewat ke sini, terus keluar nih dari lempeng dasar nih. Ini namanya lempeng dasar. Nanti kita kasih nomor 6 aja kali ya. Yang kot bawahnya ini nomor 6. Nah, oke, udah selubung ekor, terus ada nomor 5. Kalau nomor 5 ini yang kayak kaki-kaki ini namanya serabut ekor. Tuh, serabut ekor. Nah, terus di nomor 6 tadi nih, ada yang masih ingat gak namanya apa? Coba komen. Kira-kira biar ketahuan mahamin. Kira-kira ada yang ingat gak tadi aku ngomong apa nomor 6 ini? Nah, iya benar, lempeng dasar. Lempeng dasar. Nah, ini ya, struktur virus tuh kayak gini. Kenapa diambilnya bakteriofag? Sebenarnya tuh sama aja ya, mau virus kayak uh, mau virus kayak virus COVID, virus HIV itu sama aja, dia punya yang namanya materi genetik, dia juga kepalanya tersusun dari selubung protein gitu, sebenarnya sama aja. Cuman kebanyakan buku-buku itu struktur virusnya pakai si ini, si bakteriofag gitu. Kita lanjut ke habis dari struktur protein. Nah, lanjut ada bentuk-bentuk virus nih. Yang pertama ada bentuk T. Nah, ini nih bentuk T. Bentuk T ini. Nah, bentuk T ini tadi punya si bakteriofag. Bakteriofag. Nah, terus selain bakteriofag juga ada selain bentuk T juga ada yang bentuk batang. Nih, bentuk batang nih yang nomor 2. Nah, ini virus apa namanya? Itu virus TMV. Yang tadi tuh yang bercak-bercak kuning pada tumbuhan tembakau. Nah, ini namanya virus TMV. Dia bentuknya silindris atau batang. Terus yang ketiga ada ini yang ketiga, dia bentuknya bentuk jarum, teman-teman. Dia di virus namanya virus Tungro. Tungro virus. Nah, tungrovirus ini nih virus pada padi, teman-teman. Jadi kalau padi-padinya kerdil, padinya nggak sehat, merunduk gitu kan. Nah, ini bisa jadi terinfeksi virus yang namanya tungrovirus ini. Nah, bentuk tungrovirus itu dia kayak jarum. Nih dilihat dari mikroskop elektron ya. Terus lanjut di nomor 4 ada bentuk bulat. Nah, nih bentuk bulat. Nah, ini contohnya virus HIV. Kalau bentuk bulat, HIV atau influenza. COVID-19 juga dia bentuknya bulat. SARS itu juga bentuknya bulat. Nah, sebenarnya ya kalau HIV sama nanti aja deh ceritanya. Kita lanjut ke bentuk polihedral dulu nih. Bentuk polihedral yang kelima ini virus adenovirus. Di sini kali ya, adenovirus. Nah, virus ini merupakan virus demam. Nah, oke, udah paham kan sampai sini? Jadi yang ada 5 bentuk, ada bentuk T,
punyanya si bakteriofag, bentuk batang punyanya si tobacco mosaic virus atau TMV, terus bentuk jarum punyanya tungrovirus, bentuk bulat punyanya HIV, influenza, COVID-19 gitu. Banyak kalau bentuknya benar tuh. Terus bentuk polihedral itu punyanya si adenovirus. Nah, kita ke ukuran virus nih. Virus memiliki ukuran yang relatif kecil. Ada yang masih ingat nggak ukurannya berapa? Coba komen di kolom chat. Aku mau tes nih. Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Nah, iya benar. 20 sampai 300 milimikron atau nm. Nah, kecil banget itu. Sehingga untuk melihatnya dapat menggunakan yang namanya mikroskop elektron. Jadi mikroskop cahaya aja tuh nggak cukup, harus mikroskop elektron. Tuh. Nah, kira-kira udah paham ya di slide ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Reproduksi virus. Nah, reproduksi virus ini ada dua jalur. Ada jalur litik dan ada jalur lisogenik. Gitu. Nah, bedanya kalau jalur litik nanti dia pecah nih. Yang diinfeksi, sel-sel yang diinfeksi pecah. Nih, yang diinfeksi nanti sel-selnya pecah. Terus nanti kalau di lisogenik, kursornya kelihatan kan ya? Nah, kalau di lisogenik, dia nggak pecah. Dia ngebawa si materi genetiknya si virus itu. Jadi, keinfeksi terus selama dia sel-selnya masih hidup, keinfeksi. Dia ngebawa si materi genetik si virus itu. Oke. Aku di sini mau jelasin si lisogenik dulu yang paling gampang. Jadi di sini pertama ya, lisogenik. Nah, di satu nih, kita mulai dari sini. Jadi virus saat masuk ke tubuh kita, dia ini virus ini namanya bakteriofag ya. Masih ingat kan yang bentuk T tadi, ini virus bakteriofag. Jadi yang diserang ini merupakan bakteri, teman-teman. Jadi yang diserang bakteri, bukan sel leukosit. Kebanyakan virus kan nyerangnya sel leukosit ya, atau sel darah putih atau sel-sel lain. Nah, kalau bakteriofag nyerangnya bakteri. Jadi di sini contohnya bakteri ini. Nah, di nomor 1 ini namanya fase adsorpsi, teman-teman. Nah, jadi si bakteriofag ini nih kan dia tersusun dari kepala, selubung ekor, sama serabut ekor. Nah, yang masuk ke dalam si sel bakterinya itu cuman si materi genetiknya. Masih ingat gak materi genetik bakteriofag itu apa? DNA atau RNA? Coba komen. Yang masuk. Nah, benar, DNA. Jadi yang masuk DNA, dia double helix. Ini dia double helix. Yang di tahap adsorpsi ini materi genetiknya si bakteriofag itu masuk berupa DNA gitu. Nah, gimana tuh Kak kepalanya, selubung ekornya sama serabut ekornya gimana? Nah, dia tertinggal di luar, nggak ngikut masuk. Jadi yang masuk cuma si materi genetiknya, dia nggak ikut. Nah, terus kita lanjut ke tahap kedua nih. Tahap kedua namanya penetrasi, teman-teman. Penetrasi. Nah, di tahap ini, kalau di adsorpsi dia baru nempel kan virusnya. Di tahap ini, materi genetiknya udah masuk nih. Materi genetiknya DNA-nya udah masuk, DNA si virus itu udah masuk, udah mau ketemu sama si materi genetiknya si bakteri gitu. Materi genetiknya bakteri mau diserang intinya gitu. Nah, selanjutnya habis tahap penetrasi kita ke atas nih, ke atas di tahap namanya penggabungan. Penggabungan. Nah, di tahap ini maksudnya penggabungan tuh gimana? Oke. Yang namanya bergabung, yang namanya penggabungan ya bergabung kan. Nah, di sini ada materi genetiknya si virus. Nah, sisanya ada materi genetiknya si bakteri itu. Nah, jadi kayak rekombinan apa kalau nggak salah namanya. Dia kayak nyatu gitulah intinya penggabungan. Udah gabung materi genetiknya si virus sama materi genetiknya bakteri. Lanjut di tahap 4.
Tahap 4, tahap pembelahan. Yang mengebelah siapa? Yang ngebelah ya si bakterinya, bukan si virusnya gitu. Tapi bakterinya ini masing-masing ngebawa si materi genetiknya si virus nih. Di sini satu. Di sini juga satu. Gitu. Masih ingat gak ya kira-kira kan aku pernah ngajar ya pembelahan sel waktu tanggal 26 Januari kemarin. Bakteri itu kan termasuk pembelahan secara amitosis. Dia nggak ada tahap-tahapannya. Nah ya udah dia tuh langsung ngebelah aja nih. Nggak ada yang namanya interfase, metafase, profase, anafase, telofase, nggak ada. Jadi bakteri langsung ngebelah masing-masing ke kutub-kutubnya. Nah, di sini di fokus di reproduksi virus ini, si bakteri ini masing-masing ngebawa si tadi materi genetiknya si virus itu sendiri gitu. Nah, terus habis tahap pembelahan adalah nih tahap kelima namanya tahap pemisahan. Tahap pemisahan. Nah, jadi di tahap ini materi genetiknya si virus itu udah kayak udah ngeinfeksi kan, dia udah ngeinfeksi si materi genetiknya bakteri. Nah ya udah materi genetik bakterinya udah mati, namanya materi genetik kan dia yang ngatur kehidupan makhluk hidup ya. Kalau misalnya materi genetiknya mati, sel bakterinya juga mati, ya udah dia udah mati nih. Tapi dia nggak keluar si materi genetiknya tetap di dalam karena kenapa tadi lisogenik itu dia nggak lisis, dia nggak keluar. Oke, kita lanjut. Oh ya, mau tulis dulu di sini. Jadi di tahap lisogenik ada 5. Yang pertama tahap adsorpsi. Yang kedua ada tahap penetrasi. Yang ketiga ada tahap penggabungan. Terus keempat ada tahap pembelahan. Yang kelima ada pemisahan. Oke, kira-kira udah ngerti ya sampai sini. Nah, kita lanjut ke reproduksi selanjutnya. Nah, tadi lisogenik udah, sekarang yang litik. Oke, sekarang yang litik nih. Oh ya, Mbak Mas, dia tahap 1 sama tahap 2-nya sama saya kayak si lisogenik. Kira-kira masih ingat nggak teman-teman? Tahap 1-nya tahap apa? Coba komen. Atau komen di kolom chat. Nah, iya, adsorpsi. Adsorpsi. Nah, di bakteriofagnya nempel di sel bakterinya. Nah, coba yang kedua tahap apa? Masih ingat nggak? Kalau yang pertama tadi. Nah, benar, pintar. Penetrasi. Nah, dia masih sama ya, tahap 1 sama tahap 2-nya. Nah, lanjut ke tahap 3 nih, teman-teman. Di tahap 3. Nah, jadi ini sebenarnya dari sini sampai sini nih, namanya tahap replikasi. Cuman ada beberapa buku yang ketiga ini replikasi sendiri gitu. Sebenarnya ini dari yang 3 sampai 5 ini replikasi itu. Cuman buat gampangnya dipisah-pisah kali ya. Oke, di 3 ada replikasi. Tahap 3 namanya replikasi. Nah, di tahap ini kan materi genetiknya virus tadi udah masuk ya. Nah, nah kalau di replikasi dia materi genetiknya dia mecahin si ininya nih. Materi genetiknya si virus buat si materi genetiknya memperbanyak diri gitu. Kalau yang di lisogenik kan tadi nggak dipecahkan si materi genetiknya si bakteri. Kalau di litik dipecah nih.
biar nanti dia bisa bereproduksi dengan tenang di dalam sel bakterinya itu. Nah, setelah tahap replikasi itu nama lainnya penggandaan. Nah, jadi nanti kalian belajar juga tuh ada yang namanya di kelas 12 udah masuk, kira-kira udah masuk materi genetik belum? Nah, kan ada ya replikasi DNA, sintesis protein, ada kan? Nah, itu. Nah, urutannya habis replikasi ya pastinya namanya sintesis gitu. Nah, jadi di replikasi ini baru dibuat nih duplikatnya. Nah, pas disintesis, barulah pengen disatuin materi genetiknya si virus itu. Pengen disatuin. Nih dia udah mulai menyatu lah. Udah ngebentuk kepala, ngebentuk serabut ekor. Kayak bagian-bagian itu udah pengen ngebentuk serabut ekor, selubung ekor itu udah mau bentuk. Nah, di tahap 5 lanjut. Di tahap 5 ada yang namanya perakitan. Nah, jadi udah mulai dirakit-rakit kan tadi misalnya kayak di sintesis nya serabut ekornya, selubung ekornya masih kepisah-pisah. Nah, di perakitan udah mau mulai nyatu gitu lah intinya. Nah, terakhir nih di tahap 6 barulah tahap lisis gitu. Nah, yang namanya lisis pasti pecah. Kalian juga pernah belajar kan sel namanya ada yang namanya hidrolisis, apa sih yang lisis gitu? Hidrolisis atau lisis, pokoknya yang lisis itu artinya pecah gitu teman-teman. Nah, dia udah ngebentuk nih virus-virus baru nanti. Nih, virus-virus barunya udah ngebentuk, nanti dia nyari inang barunya lagi gitu. Dia nyari bakteri-bakteri lainnya lagi buat diinfeksi, terus ngereproduksi sel, bukan sel sih, kayak bakteri-bakteri virus-virus barunya lagi gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini di tahap litik yang pertama ada adsorpsi, yang kedua ada penetrasi, yang ketiga ada replikasi, yang keempat ada sintesis, yang kelima ada perakitan. Lebih kompleks tuh kalau lisis ya, lebih banyak. Perakitan 6 lisis. Nah, kedua fase ini bukan fase kedua jalur reproduksi ini sama bahayanya teman-teman. Jadi nggak ada yang bahaya litik karena selnya pecah gitu kan. Terus lisogenik nggak pecah. Jadi dibilang litik lebih bahaya. Enggak, sebenarnya itu sama aja litik sama lisogenik. Kan lisogenik dia ngebawa terus ya materi genetiknya tuh. Jadi sama-sama serem lah intinya. Nah, ini nih virus aktif-aktifnya bereproduksi saat suhu tubuh sekitar 30 derajat Celcius. Nah, makanya kita kalau kemana-mana dicek suhunya, takut kalau mau di SS lisogenik. Makanya kemana-mana kita selalu dicek suhunya, kalau 37 derajat Celcius nggak boleh masuk kan biasanya. Nah, itu kenapa? Dikhawatirkan kayak gitu. Takut terjadi reproduksi virus. Nah, langsung di peranan virus. Nah, aku udah bilang kalau virus ini materinya cukup simple ya, karena di materi kelas 10 virus ini makanya cukup simple. Nah, di peran virus ada yang virus dapat merugikan, dan nanti juga ada nih virus dapat menguntungkan. Gitu. Nah, tadi kan aku udah pernah bahas ya, DNA sama dia terpisah, dia nggak gabung. Jadi kayak pilih salah satu, kalau nggak DNA ya RNA gitu. Oh ya, ini sebelumnya ini ya, virus yang merugikan pada manusia nih, yang pertama pada manusia.
Sebenarnya sih ini nggak perlu dihafal kali ya, karena sejatinya biologi itu nggak perlu hafalan, asal paham aja nanti bedanya DNA sama RNA. Oke, di DNA itu ada virus herpes atau herpes viridae. Terus kedua ada virus pada bakteri. Nah tadi nih bakteriofag. Virus hepatitis B, nama virusnya HBV atau hepatitis B virus gitu kan. Virus tipus atau Salmonella typhosa, terus virus cacar air atau varicella zoster virus, terus virus adenovirus ini virus demam tadi ya yang bentuknya polihedral. Nah, lanjut di virus genetik RNA. Nah, virus genetik RNA ada virus influenza atau orthomyxovirus, kedua ada polymyelitis, terus ada virus HIV atau human imun. Nah, inilah pokoknya. Terus keempat ada virus Ebola. Nih, Ebola itu kalau nggak salah yang nyerang Afrika ya, kalau nggak salah. Nah, terus virus SARS. Nah, virus SARS ini yang pada unta, teman-teman. Jadi pertama tuh yang terinfeksi unta dulu, baru nyerang manusia. Nah, terakhir nih ada virus COVID yang lagi gempar sekarang nih, virus COVID. Nah, jadi gimana sih cara bedain antara virus DNA? Iya, sebenarnya banyak ngerugiin virus itu, tapi nanti juga virus itu bisa menguntungkan, teman-teman. Nah, ya, jadi gimana nih? Back to the topic, gimana nih cara bedain virus materinya genetiknya berupa DNA atau RNA? Jadi kebanyakan RNA itu virus yang menyerang pernapasan. Nah, kalau RNA menyerang pernapasan. Napasan. Nah, kayak tadi nih, influenza yang pernapasan, polio juga ya, yang pernapasan, SARS, COVID, nyerang pernapasan. Kalau HIV ini nyerang imun, nyerang si sel darah putih kita. Nah, tadi kan aku pernah singgungnya nih. Nah, virus yang nomor 4 ini kan bulat tadi si HIV sama influenza kan, nomor 4 itu dia bulat. Nah, sebenarnya teman-teman ada yang bilang virus HIV sama virus influenza tuh dia nggak spesifik bentuknya nih. Influenza sama HIV tuh bentuknya nggak spesifik, makanya kenapa belum ada kan yang namanya vaksin influenza, nggak ada kan. Kita kalau kena pilek ya udah kena aja, cara cegahnya ya udah nggak ada vaksinnya gitu kan. Nah HIV juga gitu, sampai saat ini belum ada obatnya, karena itu kalau misalnya nanti kita misalnya terinfeksi, misalnya kita terinfeksi amit-amit ya, HIV itu kan. Pertama masuk nih ceritanya bulat ya. Pertama dia masuk bulat ceritanya. Terus leukositnya ngenalin nih. Leukositnya ceritanya ngenalin. Nah, tiba-tiba pas ke infeksi kedua, virus HIV ini berubah jadi kotak misalnya gitu kan. Nah, makanya ini influenza sama HIV itu dibilang dia bentuk virusnya nggak spesifik bulat, teman-teman. Influenza belum ada vaksinnya, terus HIV belum ada ininya apa obatnya, karena itu tadi dia bentuknya beda-beda, nggak spesifik bulat pure bulat gitu. Nah oke, lanjut ke ini kan manusia ya, terus kita lanjut ke ini virus pada hewan. Ada virus polioma atau tumor pada hewan, terus ada virus rhabdovirus atau virus rabies, ingat-ingatnya rabies gitu. Terus ada virus avian influenza A atau H521 atau penyebab flu burung gitu kan. Terus lanjut ada virus pada tumbuhan. Nah, ini yang tadi terkenalnya nih, sejarah virusnya nih, virus TMV, tobacco mosaic virus. Penyebab bercak kuning pada tanaman tembakau. Nah, kedua ada begomovirus atau virus penyakit bercak kuning pada tanaman cabai. Kalau yang tadi tanaman tembakau, begomovirus pada si cabai, teman-teman. Biasanya yang sering keluar di soal tuh paling ini nih. Ini sih si biasanya paling sering keluar ini si mana nih? Bakteriofag. Biasanya sama si ini si TMV karena sejarahnya tuh dari sini dari TMV itu sendiri gitu. Nah, kalau tadi merugikan, sekarang ada yang namanya menguntungkan. Nah, virus itu dapat melemahkan patogen
bakteri patogen dalam tubuh. Nah, yang namanya patogen ini yang jahat ya. Jahat. Terus virus dapat melemahkan bakteri patogen yang jahat. Nah, yang berperan di sini tuh bakteriofag. Bakteriofag juga yang berperan. Aduh. Oh, sorry nge-lag guys. Yang berperannya di sini juga bakteriofag. Nah, kan tadi bakteriofag juga nyerang bakteri yang baik dalam tubuh kita. Jadi selain bakteri yang baik, dia juga bisa nyerang bakteri patogen. Kayak misalnya tubuh kita juga ada bakteri-bakteri jahat nih. Kayak misalnya kuman gitu kan bakteri. Nah, si bakteriofag juga bisa nguntungin dia nyerang si patogen itu. Katanya SARS yang dari UNTA itu MERS ya. Oke. Mungkin setahu aku sih UNTA ya. SARS ya. Oke, mungkin ada beberapa yang bilang yang UNTA ini dari MERS ya. Karena jadinya tuh MERS sama SARS itu kayak sama-sama nyerang pernapasan juga sih sebenarnya. Tuh. Saya yang nanya nih, Kak, virus ini bisa terus bermutasi? Iya, terus bermutasi. Kayak makanya COVID gak kelar-kelar, ada yang namanya Delta, Omicron gitu kan. Nah, yang bermutasi itu apanya? Yang bermutasi itu ininya, materi genetiknya gitu. Bermutasi materi genetiknya. Nanti misalkan kode-kode apa nih? Kita bahas kali ya di sini. Misalnya kalau di COVID kan RNA kan. Nah, kalau di COVID kan RNA. Jadi kalau misalnya di kode genetik kan ada yang namanya adenin, terus sitosin, terus saya apa tuh? Lupa. Pokoknya ada 4 itu kan adenin, sitosin, guanin, ada guanin, sama satu lagi yang T itu apa namanya Pak? Nah, jadi nanti kalau yang namanya mutasi, oh ya timin, sorry guys, timin. Guanin. Nah, jadi nanti kalau yang namanya permutasi nanti bisa nih kode-kode genetiknya berubah nanti jadi adenin tiba-tiba jadi timin, terus yang tadinya sitosin tiba-tiba jadi guanin gitu bisa berubah. Pokoknya kalau mutasi itu kode genetiknya yang berubah atau materi genetiknya yang berubah gitu. Nah, oke kita lanjut ke yang menguntungkan tadi. Yang kedua ada memproduksi antitoksin. Nah, antitoksin ini anti racun. Toksin kan racun, anti racun. Jadi nanti si materi genetiknya virus itu dia gabung sama materi genetiknya bakteri ngebuat antitoksin gitu. Bakteri dia gabung collab lah ceritanya. Bakteri. Nah, yang terakhir nih yang paling penting banget memproduksi vaksin. Jadi sebenarnya vaksin ini nanti bakal dipelajarin di bab bioteknologi ya. Selain vaksin di bioteknologi juga ada yang namanya insulin, terus ada yang namanya cloning gitu-gitu kan. Nah, ini sebenarnya vaksin nanti nih dipelajarinnya di materi bioteknologi. Di bioteknologi. Nah, kira-kira ada nggak ya teman-teman di sini yang mau masuk bioteknologi? Keren loh, karena kayak masa depan kan penuh ketidakpastian ya. Jadi banyak nih nanti nggak tahu lah penyakit apa lah tiba-tiba datang. Nah, bioteknologi itu sangat berperan. Dia nanti kayak ngubah-ngubah DNA, ngubah-ngubah RNA, terus kayak apalagi ngeduplikasi, itulah intinya. Jadi intinya kalau vaksin ini aku kasih tahu dikit aja ya. Misalnya vaksin kan gini, jelek banget. Sorry guys. Kita kecilin dulu kali ya. Nah, jadi kan bentuk vaksin suntikan ya. Gini lah ceritanya ya.
Nah, jadi di apa namanya, di vaksinnya ini tuh ada si materi genetiknya si siapa namanya, si virus gitu. Dia dibentuknya dari virus itu tersendiri. Kenapa? Karena tujuannya, nah nanti tujuannya agar si leukosit kita kenal gitu. Agar si leukosit kita kenal. Kayaknya kalian udah belajar ya bioteknologi di kelas 12. Pokoknya ngebahas si pembuatan vaksin. Nah, vaksin itu terbuat dari si virusnya itu sendiri agar leukosit kita kenal. Jadi nanti kan cairan dari vaksin itu masuk ke tubuh kita. Berarti secara nggak sadar virus itu juga masuk ke tubuh kita. Tujuannya untuk perkenalan doang, bukan kayak ngerusak tubuh kita. Makanya kenapa kita demam. Nah, itu sebabnya. Karena leukosit kita kenalan nih sama yang namanya si virus baru ini, si COVID-19 ini ceritanya kasusnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita terinfeksi, amit-amit beneran terinfeksi COVID, jadi leukosit kita ceritanya udah kenal nih sama si materi genetik yang udah disuntik tadi. Jadi udah siap melawan si leukositnya itu. Kayak istilahnya kayak penyerangan satu udah kenalan doang. Nah, masuklah virus beneran, leukosit kita udah kenal karena kita udah divaksin, udah siap menyerang gitu. Oke, itu aja nih untuk materi virus cukup simpel ya karena ini pelajaran kelas 10. Nah, ini tadi ada virus itu sendiri. Oh ya, jangan keluar dulu. Kita nanti ada soal, latihan soalnya. Terus ukuran virus, reproduksi virus, peranan virus. Mungkin ada yang mau ditanyain kali ya. Oke. Itu aja sih mungkin. Nah, oke, kita lanjut ke bahas latihan soal nih. Coba nih bantu kakak komen juga soal nomor 1. Virus tidak dikelompokkan dalam makhluk hidup karena memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kenapa tuh dia nggak dikatakan makhluk hidup? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Coba jawab. Ya bener yang bersifat aseluler. Keren-keren banget ya. Jadi tadi ya ada dikatakan hidup, ada yang dikatakan tak hidup, gitu kan. Dikatakan hidup karena virus bisa bereproduksi. Nah, dikatakan tak hidup karena dia aseluler, nggak bisa bermetabolisme gitu. Nah, atau nama lainnya kayak tak hidup itu karena dia butuh yang namanya inang buat bisa hidup. Parasit dia tuh. Oke, lanjut ke nomor 2. Bagian bakteriofag yang masuk ke dalam tubuh, esponnya, maksudnya esponnya ini nih inangnya ya. Inang. Nah, yang masuk tuh apanya? Coba pada masih inget gak? Iya, yang D. D itu apa? 4 saja ya? Iya benar, D 4 saja. Materi genetiknya yang masuk si lehernya atau selubung ekornya, terus si ekor atau serabut ekornya, kapsidnya dia ketinggalan di luar, nggak ikut masuk. Jadi yang masuk si materi genetiknya, si DNA ya, di bakteriofag itu. Pinter-pinter banget ya ternyata. Keren. Semoga sukses UTBK-nya, amin. Nah, nomor 3. Kalian inget kan ya, ini A itu yang pernyataan benar, alasan benar jawabannya. Apa keduanya hubungnya sebab akibat, terus yang kedua yang B nggak menunjukkan sebab akibat, yang C pernyataan benar alasan salah, yang D pernyataan salah alasan benar, yang E salah dua-duanya. Kira-kira yang mana? Nomor 3. Coba komen. Ayo, butuh analisis nih. Oke, ada lagi yang mau komen? Oke, jadi jawabannya yang jing 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 yang A, teman-teman. Dia pernyataan benar, alasan juga benar, keduanya nunjukin hubungan sebab akibat nih. Kita analisis. Virus merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup. Nah, saat benda mati dia berbentuk kristal gitu. Jadi
Dia nggak ngapa-ngapain, bentuknya kristal. Habis itu ke benda hidup. Nah, yang nandain dia benda hidup karena dia mempunyai asam nukleat antara DNA kalau enggak RNA. Gitu. Ulang-ulangin mulu nih biar ingat yang namanya asam nukleat. Materi genetik itu sama. Oke. Terus yang nomor 4. Untuk membiarkan virus, kultur yang paling sesuai adalah, coba teman-teman. Oke, ini jawabannya yang A, embrio ayam hidup. Nah, tadi kan kita pernah singgung virus itu ngeinfeksi sel yang hidup, kayak sel bakteri yang tadi tuh, dia ngeinfeksi sel yang hidup. Nah, di sini yang hidup yang mana? Cuman yang A. Nah, kuah kaldu itu apa? Kuah kaldu makanannya. Terus embryotikus. Nah, embryotikus kita nggak tahu nih dia yang hidup atau kagak. Terus medium agar. Medium agar itu dia buat ngedeteksi yang adanya bakteri atau enggak. Yang tadi tuh si peneliti yang ketiga. Terus garam fisiologis yang steril nih kakak juga nggak tahu apa. Sorry guys. Oke, jadi yang A, embrio ayam hidup. Intinya si bakteri itu nyerang yang hidup-hidup gitu. Percuma kalau yang mati dianya kan juga bukan makhluk hidup gitu. Alasan dia bisa hidup karena dia nyerang sel yang hidup gitu. Oke, nomor 5 nih. Nomor terakhir. Virus dapat berkembang biak. Coba nih, ada yang tahu nggak nih? Ini tergolong susah sih soalnya. Oke, selain Maulida, nah, bener, pintar-pintar semua ternyata. Yang B, mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian tubuhnya. Tadi kan kita udah pernah singgung nih ya, di bagian mana ya? Nah, nih mana listik? Oh ya ini. Nah, dan namanya sintesis. Nah, sintesis di sini dia juga ngendalin sintesis proteinnya dia juga sendiri. Karena kenapa? Tadi kan tubuh si bakteri tersusun dari lipoprotein kan? Ada yang namanya protein. Nah, si virus itu membuat protein juga buat nyusun tubuhnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Kita udah kelar nih. Keren-keren juga ya teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Aku stop share screen kali ya. Kita udah kelar nih materinya.